Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Kita telah sampai kepada wathaminu yang ke-8, ayakuna, adanya al-qiraatu, adanya al-qiraah. Qiraah yang di sini yang dimaksud adalah bacaan surah Fatihah. Adanya bacaan surah Fatihah itu halal qiyam, ketika berdiri, fil fardi, pada sholat fardu. Maksudnya adalah yushtaratu, disyaratkan, iqa'uha, terjadinya bacaan surah Fatihah, bikulli hurufiha, dengan seluruh huruf-hurufnya surah Fatihah, terjadinya tadi fil qiyam, pada berdiri, au badalihi, atau pada gantinya berdiri. Misalnya musolli tadi sholat dengan duduk karena sakit. Nah, ketika duduk itulah dia membaca surah Fatihah, karena duduknya dia itu adalah sebagai ganti berdirinya. Jadi syarat yang ke-8 daripada syarat sah membaca surah Fatihah adalah terjadinya bacaan surah Fatihah tadi itu ketika berdiri atau pada posisi yang posisi itu sebagai ganti berdirinya. Ini yang ke-8. Kemudian watasi'u yang ke-9 adalah ayusmi'a nafsahu al-qira'ata. Hendaknya musalli memperdengarkan kepada dirinya sendiri al-qira'ata, bacaan surah Fatihahnya. Isma'uhu, memperdengarkannya musalli, nafsahu, kepada dirinya sendiri, jami'a hurufiha, seluruh huruf-hurufnya surah Fatihah. In kana sahihas sam'i, jika dia sehat pendengarannya, wala ghalata, dan tidak ada suara berisik. Jadi yang ke-9 adalah musolli hendaknya memperdengarkan bacaan surah Fatihahnya kepada dirinya sendiri. Artinya ketika membaca surah Fatihah harus ada suaranya, sekira dia bisa mendengar bacaan surah Fatihahnya. Tidak boleh dibaca di dalam hati, harus ada suaranya. Itu intinya yang ke-9. Kemudian wal ashiru yang ke-10 adalah alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Tidak boleh menyela-nyelai surah Fatihah dzikrun ajnabiyyun, zikir ajnabi. Yang dimaksud dengan zikir ajnabi adalah zikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Bikhilafima, berbeda masalahnya, idza ta'allaqa dzikrun bimaslahati sholah, apabila zikirnya tadi itu berhubungan dengan kemaslahatan sholat. Seperti apa? Kata minihi li qiraati imamihi, seperti bacaan amimnya makmum musolli li qiraati imamihi, karena bacaan imamnya. Jadi tempat membaca surah Fatihah bagi makmum itu adalah setelah imam selesai membaca surah Fatihah. Baru makmum tadi disunahkan ketika itu membaca surah Fatihah. Akan tetapi jika makmum ingin berbarengan, ingin membarengi dengan bacaan Fatihahnya imam karena alasan tertentu misalnya, maka itu tidak masalah. Nah, ketika makmum bacaan Fatihahnya tadi berbarengan dengan imam dan ternyata bacaan Fatihahnya imam itu selesai lebih dulu daripada bacaannya makmum, maka makmum disunahkan membaca amin karena bacaan Fatihahnya imam sudah selesai. Nah, membaca aminnya makmum tadi karena sebab bacaannya imam ini tidak memutus bacaan surah Fatihahnya makmum, sehingga makmum tadi tidak perlu mengulangi dari awal
bacaan surah Fatihahnya, akan tapi cukup makmum tadi meneruskan bacaan Fatihahnya. Wa fathihi alaihi, dan seperti membenarkannya makmum alaihi atas bacaannya imam. Jadi makna fathah di sini adalah membenarkannya makmum atas bacaannya imam. Walau fi ghairil fatihati, meskipun pada selain surah Fatihah. Jadi membenarkannya makmum akan bacaannya imam ini tidak memutus surah Fatihahnya makmum. Meskipun yang dibenarkan tadi pada selain surah Fatihah. Wala yaftahu alaihi illa idza tawaqqafa wa sakata. Wala yaftahu, dan makmum tidak boleh membenarkan alaihi atas bacaannya imam illa kecuali idza tawaqqafa wa sakata, kecuali ketika imam sudah berhenti dan sudah diam. Jadi tempat membenarkannya makmum atas bacaan salahnya imam itu adalah ketika imam sudah berhenti dan imam sudah diam, baru makmum membenarkan bacaan imam. Fama dama yuraddidul ayata la yaftahu alaihi, maka selama imam masih mengulang-ulang al-ayata, ayatnya, ayat yang dia baca, selama imam masih mengulang-ulang ayat karena dia bingung, karena imamnya tadi bingung, la yaftahu alaihi, maka makmum tidak boleh membenarkan bacaan imam. Karena kalau dibenarkan ketika itu malah tambah bingung. Fa in fataha, maka jika makmum membenarkan ketika itu, in qata'atil qiraah, maka terputuslah bacaan Fatihahnya makmum. Naam, ya memang seperti itu hukumnya, akan tapi indaqal waktu, jika waktu sholatnya itu telah sempit, fataha alaihi, maka hendaknya makmum membenarkan bacaan imam. Wala tanqati'il qira'atu hina idzin, dan tidak terputus bacaan surah Fatihahnya makmum hina idzin, ketika itu. Wala budda ayakunal fathu bi qasdil qira'ah, dan harus adanya membenarkan bacaan imam itu bi qasdil qira'ah, dengan tujuan membaca Al-Qur'an. Walau ma'al fathi, meskipun bersama tujuan membenarkan. Fa'in qasada, maka jika makmum bertujuan Al-Fathah, makmum bertujuan membenarkan Al-Fathah wahdah, membenarkan saja, tujuannya hanya membenarkan saja. Au atlaqo, atau dia memutlakan, artinya tidak menentukan. Au qasada wahidan la bi'ainihi, atau dia bertujuan wahidan dengan salah satu, la bi'ainihi, tapi dia tidak menentukan yang mana. Apakah tujuannya itu adalah qiraah atau hanya membenarkan imam saja? Maka kalau demikian batalat sholatuhu, maka batallah sholatnya. Fa kharaja bi qiraati imamihi, maka keluar dengan bacaan imamnya adalah qiraatu ghairihi, bacaan selain imamnya. Walau makmuman akhara, meskipun bacaan makmum yang lainnya. Fatangqati'u, maka terputuslah bacaan Fatihahnya bita'mini, dengan membaca amin, liqiraatihi, karena bacaannya orang lain, wal fathi alaihi, dan membenarkan bacaan orang lain. Jadi kalau yang dibenarkan itu adalah bacaan sama-sama makmum, atau yang diamini itu adalah bacaan Fatihahnya makmum yang lainnya,
maka hal itu bisa memutus bacaan surah Fatihah. Kemudian wa kata'mini, dan seperti bacaan amin adalah sujud tilawah. Sujud tilawah ma'al imam, bersama imam. Jadi seperti bacaan amin adalah sujud tilawah bersama imam. Jadi sujud tilawah bersama imam ini tidak memutus bacaan surah Fatihahnya makmum. Jadi ketika makmum nanti bangkit daripada sujud tilawah bersama imam, maka langsung saja meneruskan bacaan surah Fatihahnya. Tidak perlu mengulangi surah Fatihah dari awal, tidak perlu. Fa in sajada ma'a ghairihi, maka jika makmum itu sujud ma'a ghairihi bersama yang lainnya selain imam, misalnya ada orang lain di luar sholat membaca surah sajadah, kemudian dia ikut sujud bersama orang lain tadi, aliman amidan, dalam keadaan sengaja, aliman lagi tahu bahwasanya hal itu tidak boleh, maka batalat sholatuhu, batallah sholatnya. Wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga kaunuha, adanya surah Fatihah itu bil arabiyah, dengan bahasa Arab. Disyaratkan juga adanya surah Fatihah itu dibaca dengan bahasa Arab. Wala yutarjimu anha, dan tidak boleh musolli itu menterjemah anha surah Fatihah, diterjemah dengan bahasa Indonesia enggak boleh. Walau kana ajizan, meskipun dia tidak mampu membaca surah Fatihah dengan bahasa Arab, tetap tidak boleh. Wa mithluha, dan seperti semisal surah Fatihah badaluha, yaitu gantinya surah Fatihah. Jika dia tidak mampu membaca surah Fatihah, maka dia membaca dengan gantinya surah Fatihah. In kana Qur'anan, jika gantinya surah Fatihah itu adalah Al-Qur'an, tetap tidak boleh diterjemah dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya, enggak boleh. Bi khilafima, berbeda masalahnya. Bi khilafima, berbeda masalahnya, laukana dzikran au du'aan, kalau seandainya gantinya surah Fatihah itu adalah zikir atau doa. Fayutarjimu anhu, maka dia boleh menterjemah anhu dari zikir atau doa tadi. Indal ajzi, ketika tidak mampu, anil arabiyah, dengan bahasa Arab. Ketika dia tidak bisa zikir atau doa dengan bahasa Arab, maka boleh dengan bahasa terjemah. Wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga adalah adamul qiraati bisyadil al-mughayyiri lil makna. Dan disyaratkan juga adamul qiraah, tidak membaca surah Fatihah bisyadhi, dengan bacaan syadz, al-mughayyiri, yang bisa merubah lil makna, yang bisa merubah makna. Aidan juga, wa huwa, adapun bacaan syadz yang bisa merubah makna itu adalah ma, yaitu bacaan ma wara'a qiraati sab'ati, bacaan yang selain qiraah sab'ah. Jadi bacaan surah Fatihah selain menggunakan qiraah sab'ah itu tidak boleh, karena bisa merubah makna. Wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga ada musarifi, tidak adanya perkara yang memalingkan dari membaca surah Fatihah. Falau qasada biha ats-tsanaa, ini yang benar ats-tsanaa. Falau qasada biha ats-tsanaa, seandainya musolli bertujuan dengan surah Fatihahnya tadi ats-tsanaa, memuji Allah. Jadi tujuan membaca surah Fatihahnya tadi adalah tujuannya untuk memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, itu tujuannya adalah memuji Allah, bukan untuk membaca rukun salat. Lam yujzi, maka tujuannya itu tidak mencukupinya.
Kenapa? Liwujudis sharif, karena adanya sesuatu yang memalingkan dari membaca surah Fatihah. Yaitu tujuannya tadi adalah untuk memuji Allah, bukan untuk membaca rukun sholat. Wala budda, dan harus ayak sidal qiraah al-qiraata, harus seorang tadi bertujuan membaca surah Fatihah, au yutriqa, atau dia memutlakan, artinya tidak menentukan. Nah, itu boleh. Yang enggak boleh adalah tujuan bukan membaca surah Fatihah tapi tujuannya adalah untuk memuji, itu enggak boleh. Tapi kalau dia mutlakan atau dia tujuannya adalah membaca surah Fatihah, itu keharusan, la budda, itu adalah satu keharusan. Nah, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.